Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air ya. Nah, buat semuanya yang paling penting jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa ini dan apa penyebabnya? Lihat ya, dapat kita perhatikan gambar di samping adalah apa yuk? Benar ya, banjir. Nah, jadi banjir ini merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Kenapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Nah, jadi banjir ini terjadi apabila curah hujan sedang meningkat, yaitu di musim penghujan, dan pembuangan sampah itu sembarangan ya. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, maka sampah akan terus menumpuk dan akhirnya menghambat dan menyumbat saluran air, sehingga air itu tadi akan banjir ya. Nah, jadi banjir ini merupakan salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, jadi kita akan masuk ke materi, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu, termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Nah, pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Seperti dapat kita lihat ya di sini, ini ada sebuah pabrik. Kita anggap saja ini pabrik kertas atau pabrik tekstil ya. Jadi pabrik ini selain dia menghasilkan kertas, jadi dia juga akan menghasilkan produk sisa. Nah, contohnya seperti limbah dan asap pabrik ini tadi. Nah, jadi asap pabrik ini tadi apabila lama-kelamaan dia akan menyebabkan lingkungan di sekitar pabrik ini tercemar udaranya oleh asap ini tadi. Nah, inilah yang disebut dengan pencemaran lingkungan ya. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Jadi contohnya seperti asap pabrik itu tadi, asapnya itu disebut sebagai polutan ya. Jadi polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Ciri-ciri polutan yaitu yang pertama kadarnya melebihi di atas normal atau melebihi ambang batas. Yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga yaitu berada pada tempat yang tak semestinya. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan itu yang pertama disebabkan akibat faktor alam. Ya, jadi dapat kita lihat nih contohnya seperti di ilustrasi ini ada gunung meletus ya atau erupsi. Jadi karena gunung meletus ini tadi dia akan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Nah, sehingga lingkungan di sekitarnya itu tadi akan terkena dampaknya. Contohnya seperti berkabut, berasap ya, dan zat-zat lainnya yang menyebabkan kita sesak nafas, sulit melihat, dan terganggu aktivitas kita. Nah, yang akibat dari faktor alam ini juga termasuk salah satu pencemaran lingkungan. Tapi kalau faktor alam ini kan kita tidak bisa mencegahnya ya, sehingga yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya itu yang disebabkan oleh akibat ulah manusia. Contohnya di peristiwa yang kedua nih ya. Di ilustrasi yang kedua ini dapat kita lihat nih banyak sekali sampah yang menumpuk di perairan, sehingga nanti akibatnya bisa berakibat banjir, berakibat tercemarnya air lingkungan di sekitar itu, contoh ikan-ikan mati dan lain sebagainya, berbau dan banyak lagi ya. Nah, jadi itu dia, pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia ya. Jadi semua aktivitas kita manusia ini sebenarnya itu akan menyebabkan perubahan lingkungan dan akhirnya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti yang pabrik itu tadi juga, nah limbahnya itu apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan merugikan dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem.
pencemaran air. Nah, jadi pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun di video ini kita hanya akan membahas tentang pencemaran air. Dan untuk pencemaran udara dan tanah akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Jadi, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, ciri-ciri air tercemar ialah warna, bau, dan rasanya berubah. Serta pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7 ya. Dimana pH air normal itu ialah sama dengan 7. Nah, jadi kalian pasti pernah melihat ya. Contohnya nih di ilustrasi ini. Ini ada limbah dan ini air limbahnya itu mengalir ke air. Jadi airnya itu berwarna hijau sehingga lama-kelamaan apabila terus tertumpuk, air-air di sekitar juga akan tercemar ya. Jadi dia warnanya berubah. Biasanya air yang kotor itu warnanya keruh, hijau, kehijauan, dan lain sebagainya. Juga bau ya. Dan rasanya pasti akan berubah ya. Nah, itu adalah pencemaran air. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang faktor yang pertama yaitu ialah limbah industri. Nah, air limbah industri mengandung zat berbahaya. Jenis limbah yang berasal dari hasil industri yaitu yang pertama limbah organik yang bau, yaitu hasil industri dari tekstil dan kertas. Yang kedua yaitu limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, berwarna, mengandung asam belerang, dan berbau menyengat, yaitu hasil dari industri baja, emas, cat, pupuk organik, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita lihat nih contohnya. Ini air limbah ini tadi hitam sekali ya, pekat, dan ini akan masuk ke perairan kita. Jadi kalian bayangkan bagaimana kalau air itu nanti akan kita gunakan mencuci pakaian, memasak, lalu kemudian ikan-ikan di sekitar ini dan kehidupan perairan lainnya ya. Pasti sangat merugikan. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab pencemaran air yang kedua adalah limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perkantoran, penginapan, puing-puing bahan bangunan, dan besi tua bekas mesin atau kendaraan. Jadi semua kegiatan kita manusia ini termasuk ke dalam limbah rumah tangga ya, selain yang industri tadi ya. Jadi seperti ibu kita memasak, kemudian sisa-sisa masakan itu, lalu kemudian deterjennya, sisa-sisa deterjen, lalu kemudian kita makan, membuang sampah, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam limbah rumah tangga ya. Dan itu juga dapat mencemari lingkungan. Nah, limbah rumah tangga itu berupa bahan organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun atau B3. Ini contohnya. Kalian bayangkan apabila semua orang berbelanja setiap hari menumpukan sampah, maka sampahnya akan banyak sekali, dan sampah-sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk terurai. Jadi bisa dibayangkan ya berapa banyak limbah rumah tangga yang dihasilkan perharinya dari semua manusia di muka bumi ini ya. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu limbah pertanian. Nah, air limbah pertanian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Namun, penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan ekosistem perairan. Pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan sehingga terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di permukaan air. Jadi nih, anak-anak semuanya, contoh ada petani yang menanam padi ya. Kemudian dia memberi pestisida dan pupuk secara berlebihan. Maksudnya di sini berlebihan dalam jumlah banyak sehingga dia tidak lagi bisa diserap oleh tanah dan diserap oleh tanaman ini tadi. Sehingga ketika ada air hujan atau air yang lainnya, dia akan ikut terlarut dengan air ini tadi. Dia hanyut ikut air ini tadi sampailah dia ke sungai. Ini sungai ya contohnya. Cantik ya gambarnya. Nah, ini ikutlah si pupuk itu tadi. Hanyut ke sungai. Nah, di sungai ini tadi ada ganggang atau algae atau tanaman-tanaman yang hidup di atas perairan itu ya.
Nah, atau lumut-lumut dan lain sebagainya. Karena dia pupuknya terlarut ke sini, otomatis pupuk itu akan menyuburkan ganggang-ganggang ini tadi. Jadi dia akan tumbuh subur sekali sehingga hampir keadaan itu memenuhi permukaan air itu tadi. Sehingga contohnya akan menjadi seperti ini ya. Tara, seram sekali ya. Jadi dia banyak sekali nanti jadinya si alga atau ganggang ini. Nah, apa dampaknya? Dampaknya karena terlalu banyak alga yang menutupi permukaan air, otomatis sinar matahari dia akan tidak bisa masuk atau tidak bisa menembus ke ganggang ini tadi, menembus ke bawah air ini. Sedangkan kehidupan-kehidupan di bawah air ini tadi membutuhkan sinar matahari. Contohnya seperti tanaman di bawah air, dia butuh berfotosintesis ya, dan berfotosintesisnya itu dibantu oleh sinar matahari. Nah, sehingga kalau dia sulit untuk berfotosintesis, dia juga akan berkurang dalam memproduksi oksigen, sehingga juga kadar oksigen akan berkurang, dan ganggang ini juga akan mengambil oksigen, sehingga kadarnya juga akan berkurang. Apabila kadar oksigennya berkurang di air ini tadi, maka ikan-ikan akan kekurangan oksigennya dan lambat laun akan mati ya. Jadi itu juga merupakan salah satu dampaknya ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, dampak pencemaran air, apa aja nih dampaknya? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Jadi apabila airnya tercemar, maka kandungan oksigen di dalamnya berkurang dan mengganggu ekosistem di dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi apabila ekosistemnya terganggu, maka menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menurun ya. Jadi tidak bagus lagi lingkungan itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Jadi air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang kemungkinan mengandung kuman, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang membawa vektor atau penyakit tertentu. Jadi contohnya kalian hidup di pinggiran sungai ya, atau pinggiran laut, yang dimana di situ dia dibuanglah air limbahnya, tapi air limbahnya itu tidak dikelola terlebih dahulu sehingga masih mengandung beberapa zat yang berbahaya. Lalu kalian gunakan airnya itu tadi, maka otomatis penyakit-penyakit akan mudah masuk ke tubuh kita, contohnya seperti diare, hepatitis, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali penyakitnya, jadi itu akan berbahaya. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu pemekatan hayati. Apa itu? Nah, bahan beracun yang mencemari perairan mengakibatkan terkontaminasinya racun dalam tubuh organisme. Organisme di dalam perairan juga memiliki rantai makanan seperti apabila ganggang terkontaminasi racun, maka zooplankton yang memakan ganggang juga terkontaminasi racun, dan begitu seterusnya. Jadi contohnya nih, seperti di gambar, ada gunung yang meletus, kemudian dia mengeluarkan suatu zat yang berbahaya ya. Nah, ini juga ada pabrik yang mengeluarkan asap yang berbahaya, lalu air limbahnya juga dibuang. Nah, dia terbawa angin, lalu kemudian turun ke laut. Ini juga airnya ini tercemar. Nah, lalu air yang sudah tercemar ini tadi dihirup atau dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, kemudian ikan-ikan kecil ini tadi sudah mengandung atau terkontaminasi dengan air limbah ini tadi, dengan limbah tadi ya, zat berbahaya. Lalu dimakan oleh ikan agak besar. Nah, jadi zat berbahayanya pindah ke sini. Lalu yang ikan agak besar ini dimakan oleh ikan sedang. Jadi karena ini sudah mengandung zat beracun, di sini akan berpindah ke sini. Nah, ikan agak sedang ini dimakan lagi oleh ikan besar. Jadi dia akan berkumpul di sini, zat-zat yang beracun tadi. Sehingga itulah semua organisme di lautan itu atau di perairan itu akan terkontaminasi oleh zat yang beracun itu tadi ya. Dan akhirnya si hiu ya, nggak mungkin juga kita makan hiu ya, contoh lah. Jadi si ikan besar ini tadi akan kita makan lagi oleh manusia. Nah, sehingga racunnya itu akan pindah ke tubuh kita sampai akhirnya seperti itu ya. Itu jadi dampak bahaya sekali ya, dampak dari pencemaran air itu tadi. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengganggu pemandangan. Nah, perairan yang tercemar kadang tidak berbau tetapi berubah warna. Hal ini mengganggu pemandangan karena air sudah tidak asli lagi. Dan yang kelima yaitu mempercepat proses kerusakan benda.
Jadi sebagian air limbah itu mengandung zat yang dapat diuraikan oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Nah, dan H2S itu dapat mempercepat perkaratan pada besi. Jadi airnya itu lebih mempercepat perkaratan lagi ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari faktor-faktor dan dampaknya. Jadi, gimana nih caranya supaya air itu tidak tercemar lagi? Atau bagaimana cara kita mensiasatinya? Bagaimana? Yang pertama, yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Jadi, air limbah itu tadi diolah secara alami untuk menetralisasi polutan sebelum air limbah dibuang ke sungai kolam stabilisasi. Sebelum air limbah dibuang ke sungai, Kolam stabilisasi yang digunakan yaitu kolam anaerobik, atau kolam fakultatif dan kolam maturasi ya. Jadi untuk membersihkan air-air limbah tadi dari zat-zat yang kotor, jadi digunakan kolam stabilisasi tadi. Nah, jadi sebelum dia dialirkan ke sungai limbahnya, dia distabilkan dulu dari patogen, dari zat-zat yang berbahaya, sehingga ketika dia sudah disterilkan, barulah air limbahnya itu tadi bisa dibuang atau dialirkan ke sungai sehingga tidak berbahaya lagi ya. Itu salah satu caranya. Cara yang kedua yaitu dengan cara IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Itu hampir mirip juga dengan itu tadi kolam stabilisasi, namun skalanya lebih besar ya. Jadi pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama primary treatment, yaitu memisahkan zat cair dan zat padat menggunakan filter. Jadi dia pertama disaring dulu, dan diendapkan. Yang kedua yaitu pengolahan kedua, yaitu mengkoagulasikan atau digumpalkan, menghilangkan koloid dan menstabilisasi zat organik dalam limbah. Dan tahap yang ketiga atau pengolahan lanjutan, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara. Jadi zat-zat yang berbahaya itu dihilangkan ya, khususnya nitrat dan fosfat. Lalu kemudian ditambahkan klor untuk memusnahkan organisme patogen. Jadi ditambahkan zat klor untuk menghilangkan organisme yang membawa penyakit ya. Itu dia, ini salah satu contohnya yaitu IPAL tadi. Dan cara yang ketiga yaitu ialah pengelolaan ekskreta. Nah, pengelolaan ekskreta ini dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank di sekitar tempat tinggal dan dialirkan ke tempat pengolahan. Dapat dilakukan secara kolektif ya. Jadi itulah cara-cara untuk menanggulangi pencemaran air untuk yang air limbah ya. Nah, untuk kita yang seperti limbah rumah tangga, ini kita dapat menanganinya tuh dengan prinsip 4R ya, yaitu recycle, reuse, reduce, and repair ya. Jadi, ini adalah prinsip-prinsip untuk mengurangi sampah limbah rumah tangga. Yang pertama, recycle atau daur ulang. Jadi, untuk sampah yang dapat terurai dan dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat, contohnya yang dapat didaur ulang ya. Contohnya sebagai kompos yang dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah. Nah, kompos ini tadi akan digunakan untuk pupuk dan cacing tanah ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Lalu kemudian ada beberapa juga benda yang dia bisa didaur ulang ya. Jadi apabila dia sampahnya dapat didaur ulang, maka kita bisa menggunakannya kembali dengan pendauran ulang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ialah reuse atau penggunaan ulang untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat digunakan ulang. Nah, jadi contohnya botol sirup itu dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Jadi contoh, kalian punya botol sisa sirup nih, udah habis sirupnya, tinggal botolnya. Nah, jadi itu nggak usah kalian buang, jadi bisa kalian gunakan lagi untuk keperluan lainnya. Contoh untuk mengisi air minum, atau menjadi vas bunga, atau menjadi hiasan, dan lain sebagainya ya. Itu reuse. Kemudian yang ketiga reduce, atau pengurangan. Ini nih yang paling marak digencarkan sekarang, yaitu melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya membawa tas dari rumah untuk mengurangi sampah plastik. Jadi kalau kalian membawa masing-masing tas dari rumah, kalian nggak perlu lagi menggunakan plastik. Nah, otomatis itu akan mengurangi sampah plastik ya. Jadi
sampah plastik itu baru dapat terurai sekitar puluhan tahun lamanya, ya, sehingga itu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk plastik dapat terurai. Maka dari itu kita benar-benar harus mengurangi sampah plastik, ya. Nah, seperti di supermarket sekarang kan, kalau kita belanja itu diminta untuk membawa kantong belanja sendiri, sehingga itu akan lebih ramah lingkungan, ya. Selanjutnya yang keempat yaitu repair atau pemeliharaan, yaitu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di perairan, ya. Jadi kalau tidak dari diri kita sendiri, maka siapa lagi, ya? Ingat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, dan ini kita masuk ke poin intinya, ya, yaitu tugas. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, yaitu ada 2 soal. Kalian pause dulu videonya, lalu kerjakan. Nah, dan kemudian dikumpulkan, ya. Nah, sudah selesai video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga semua anak-anak ibu paham dan mengerti tentang pencemaran lingkungan, bahayanya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Dan yang paling penting, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.